Hai, jumpa lagi bersama saya dengan Daniel di channel Dan Story. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap teman-teman selalu diberikan kesehatan, kekuatan, ya, pemulihan, ya, dari Yang Maha Kuasa agar menjalani hari-hari teman-teman seperti biasa, ya. Oke, di video kali ini saya akan share tips menurut pengalaman saya dan versi saya, ya, buat teman-teman yang susah berhenti merokok, yang lagi menderita asam lambung atau anxiety, ya. Karena berhenti merokok itu sangat penting juga bagi kesehatan. Saya rasa itu umum, ya. Teman-teman sudah tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, ya. Itu menurut saya. Karena saya juga sakit lalu memang karena rokok juga. Kalau mau dibilang pemadat, ya pemadat. Nah, oke, tips yang pertama kita langsung saja, ya. Teman-teman yang pertama harus niat dulu. Oke, niat untuk sembuh dan niat untuk berhenti merokok, ya. Jadi teman-teman harus tanamkan dalam pikiran teman-teman bahwa saya harus berhenti merokok, saya harus sembuh, gitu ya. Saya tidak mau lagi menghisap rokok, ya, begitu. Jadi saya tidak mau menghirup rokok lagi, kayak begitu. Jadi teman-teman harus niat dalam hati teman-teman bahwa teman-teman harus berhenti dan memang wajib berhenti, ya, kayak begitu. Agar teman-teman tidak tidak terpancing atau tidak terpanggil lagi untuk merokok lagi, ya, atau gitu. Karena rata-rata memang orang yang pemadat rokok itu agak susah memang sih berhenti, ya. Kemudian teman-teman harus mindset pikiran teman-teman bahwa saya berhenti merokok dikarenakan saya mau sembuh, ya, kayak begitu. Teman-teman harus mindset dan pikir teman-teman bahwa setiap rokok yang teman-teman hirup atau isap itu sama saja mendatangkan penyakit 0,1%. Anggap aja kayak begitu, atau 1 poin lah, ya. Jadi makin teman-teman merokok, berarti itu sama saja 1 poin mengambil kesehatan teman-teman, ya, kayak gitu. Atau satu tarikan rokok itu mengambil 1 poin kesehatan yang ada di tubuh teman-teman, ya, kayak gitu. Contoh mungkin ini saya cuma bikin perumpamaan, ya. Jadi contoh di tubuh teman itu ada berapa poin. Contoh ada 1 juta poin atau mungkin 1000 poin atau berapa lah, 100 poin, ya. Jadi kita ambil 100 poin lah. Berarti setiap teman-teman merokok itu sama saja 1 poin diambil kesehatan dari tubuh teman-teman. Saya masih pikiran saya kayak gitu. Jadi saya menganggap setiap saya merokok berarti kesehatan saya diambil, kayak gitu, ya. Saya rasa teman-teman pasti ingin berhenti merokok, ya, karena merokok kan sangat umum bahwa memang tidak baik untuk kesehatan, ya. Itu menurut saya kayak gitu. Jadi teman-teman teman-teman harus berpikir lagi bahwa teman-teman tidak akan jatuh ke jurang yang sama, ya, kayak gitu. Berarti kalaupun teman-teman sudah sembuh, ya, dari asam lambung, tapi teman-teman ke merokok lagi, apakah teman-teman mau pengen sakit lagi? Enggak kan, ya. Karena posisi sekarang saja teman-teman yang lagi menderita asam lambung, anxiety, sedangkan masih tahap penyembuhan saja agak susah, ya. Masa teman-teman akan jatuh ke jurang yang sama lagi, kayak gitu, ya. Jadi saya rasa teman-teman harus mindset dan pikiran teman-teman bahwa saya harus berhenti merokok karena saya tidak mau sakit lagi, kayak gitu, ya. Nah, ini juga para perokok, untuk para pemadat rokok ini kan biasanya kan teman-teman yang padat merokok itu kan kalau selesai makan itu kan pasti merokok, ya kan, omong kosong kalau tidak, ya. Atau mungkin melakukan apalah pasti merokok, aktivitas apalah pasti harus rokok, ya, kayak gitu. Jadi saran saya teman-teman, ketika teman-teman setelah makan pengen merokok, coba ganti dengan cemilan atau buah-buahan, ya. Cemilan atau buah-buahan
yang akan membantu menghilangkan hasrat teman-teman untuk merokok setelah makan, kayak gitu. Jadi teman-teman harus ganti setelah makan kan biasanya kan agak kepedisan atau gimana lah pengen merokok. Ya, jadi teman-teman ketika ingin merokok setelah makan ganti dengan cemilan, ya entah mungkin makan buah yang baik yang sehat ya, agar teman-teman tidak terpancing untuk merokok kayak gitu. Dan kemudian bisa juga mungkin kayak permen ya, atau mungkin ganti dengan permen juga boleh. Jadi setiap pengen merokok ganti permen, setiap pengen merokok ganti permen kayak gitu. Permen mint kayak atau apakah yang kayak gitu, atau mungkin permen yang manis kayak gitu ya. Itu anggapan berarti memang rokok teman-teman diganti dengan permen kayak gitu. Atau mungkin juga buah gitu ya, cemilan-cemilan buah ya. Kemudian nah ini biasanya ini yang agak susah ya. Ini yang berikut itu ya, menghindari lingkungan ya. Lingkungan dalam arti kayak gini teman-teman. Contoh ya. Kalau teman-teman di sekitar teman-teman mungkin kayak orangnya apa ya? Contoh minum-minum beralkohol ya, kayak gitu kan. Minuman beralkohol kan kalau untuk penderita asam lambung kan agak maksudnya tidak boleh karena itu mengganggu lambung ya, sangat jelas mengganggu lambung. Jadi contohnya kayak mungkin di sekitar teman-teman orangnya suka minum alkohol, pasti teman-teman itu terjerumus atau terpancing untuk mengkonsumsi alkohol juga kan. Sama juga kayak perokok. Kalaupun teman-teman sudah niat tekad bulat untuk berhenti merokok, tapi di lingkungan atau sekitar teman-teman orang yang perokok, pasti teman-teman akan terjerumus kembali dengan menghisap rokok kembali ya. Jadi perokok kembali. Nah, jadi teman-teman harus flashback lagi. Teman-teman ini perlukah menghisap rokok lagi atau tidak? Jadi kalau memang tidak perlu dan pikirkan kesehatan ya, teman-teman harus niat ini, maksudnya niat memang harus berhenti kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terjerumus. Kalaupun teman-teman tahan dengan lingkungan teman-teman di sekitar teman perokok dan teman-teman bisa tidak bisa menghisap rokok, oke, no problem. Tapi kalau teman-teman di sekitar teman-teman itu apa namanya, orangnya perokok, kalau memang teman-teman tidak tahan ya, saran saya hindari ya gitu, hindari sekitar teman-teman yang orang-orang perokok kayak gitu. Karena pasti ya itu, kalau sudah niat, kalau mungkin dipancing lagi ya bisa jadi ada yang tahan ada yang tidak tahan ya, akhirnya apa, merokok lagi ya. Jadi teman-teman gak akan sembuh kayak gitu ya, karena berhenti merokok itu pengaruh dari asam lambung, sangat pengaruh. Contoh kalau biasanya kalau teman-teman lagi kayak asam lambung, kalau teman-teman merokok pasti sesak nafas, agak susah bernafas ya. Masih teman-teman mau rasakan sesak nafas lagi ya, jadi teman-teman harus hindari ya. Ya, kemudian yang terakhir nih, teman-teman harus tahan nafsu ya. Tahan nafsu untuk tidak merokok, walaupun kalau teman-teman kayak mungkin lagi sibuk dengan pekerjaan ya, apa yang mau dilakukan tapi tidak bisa tanpa rokok. Ya teman-teman harus bisa konsentrasi, jangan sampai membeli rokok atau mencoba untuk menghisap rokok kembali kayak gitu ya. Menghirup rokok kembali. Saran saya kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai terjerumus lagi. Jadi tekadkan buat teman-teman bahwa saya mau sembuh kayak gitu ya. Saya mau sembuh, saya pengen sehat kembali, normal seperti dulu ya. Ya karena saya juga ya puji syukur setelah saya berhenti merokok, badan saya naik ya. Kenapa? Ada yang bilang, bang kenapa ini penderita asam lambung tapi badannya naik? Ya itu karena saya berhenti merokok. Saya pakai trik ya. Triknya itu saya ketika saya habis setelah makan yang pedas, setelah makan kan saya kan merokok, nah itu saya ganti dengan cemilan, entah mungkin permen, entah mungkin buah ya kayak gitu. Jadi kalau ada orang di sekitar saya yang merokok, kan itu kan apa namanya, asapnya kan kita hirup, nah itu kan pasti kita wah pengen merokok juga kayak gitu, apalagi kalau kumpul teman-teman. Jadi saya coba menghindari ya gitu. Saya coba menghindari. Bagaimana cara saya untuk menghindari saya jangan sampai terjerumus lagi untuk merokok kayak gitu ya.
Jadi itu mungkin tips simpel dari saya ya. Jadi tekadkan niat lagi bahwa teman-teman pengen sembuh, pengen kembali seperti dulu, normal kembali tanpa asam lambung, tanpa GERD, tanpa anxiety. Pokoknya teman-teman harus nikmati hidup. Ya kayak gitu, nikmati hidup, nggak usah lah mau pikir-pikir takut mati karena anxiety. Itu cuma efek ya. Itu hanya efek. Itu hanya kayak contoh kayak merasa pengen badan pegal apa keringat dingin segala macam, itu cuma gangguan psikosomatif yang teman-teman alami ya, dan semua itu bisa hilang ketika teman-teman mindset pikiran teman-teman itu lebih baik lagi ya, kayak gitu. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman yang pengen berhenti merokok ya. Jadi jika memang tips saya berhasil buat teman-teman bisa DM saya di Instagram saya, bagi satu share pengalaman bagaimana cara teman-teman berhenti merokok ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di next video. Salam sehat semuanya.